Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik? Oke. Siapa hari ini yang tidak hadir? Oke. Sebelum layanan ini Ibu mulai, silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Oke. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu permainan. Gini ya. Kalau ibu bilang pagi, satu tepuk. Kalau ibu bilang siang, itu 2. Kalau ibu bilang sore, itu 3. Kalau bilang malam, itu setengah. Oke? Ini percobaan ya. 2 kali percobaan. Ini percobaan dulu. Semangat betul. Oke. Pagi, siang, sore, malam. Duh, kan nggak konsentrasi. Oke, ibu ulang satu kali lagi ya. Sore, siang, malam, pagi. Oke. Udah konsentrasi lah ya. Kalian tahu nggak hari ini kita membahas apa, topik apa? Belum tahu? Oke, langsung aja ibu ada video sedikit tentang topik kita hari ini. Nah, nanti kalau kalian udah lihat videonya, nanti ibu kasih arahan selanjutnya. Oke? Lihat ya, nggak boleh berisik. Apa sih slow learner itu? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Pasal 129 Ayat 3 mengenai pendidikan khusus, slow learner termasuk ke dalam peserta didik berkelainan. Peserta didik berkelainan yang dimaksud di sini adalah peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial. Slow learner cenderung memiliki keterbatasan dalam kecerdasan. Slow learner juga sering disebut sebagai borderline atau ambang batas karena kategori kecerdasannya berada di antara kategori rata-rata dan kategori tunagrahita. Tingkat kecerdasan slow learner berkisar antara 70 hingga 90. Mereka memiliki proses belajar yang cenderung lamban. Slow learner memiliki kesulitan untuk mengerjakan pekerjaan akademik. Mereka menunjukkan permasalahan berupa performa belajar di sekolah yang berada di bawah rata-rata anak lainnya. Mereka juga memiliki kelemahan dalam berpikir, menemukan hubungan, persamaan, serta memiliki perkembangan yang kurang baik dalam bahasa, angka, dan memori. Meskipun demikian, slow learner tidak hanya memiliki permasalahan pada bidang akademik saja. Mereka juga merasakan adanya permasalahan emosional berupa rendahnya self-esteem yang membuat mereka sulit berteman. Mereka juga menunjukkan adanya perasaan tidak aman, mengucilkan diri, ketidakdewasaan, dan suka menghayal. Sekarang kita akan membahas penyebab dari slow learner. Vasudevan menyatakan bahwa terdapat berbagai faktor penyebab dari slow learner. Di antaranya adalah faktor tingkat kecerdasan, faktor personal, faktor lingkungan, dan faktor emosional. Terkait dengan faktor kecerdasan, slow learners cenderung memiliki tingkat intelijensi yang rendah. Hal ini membuat mereka cenderung lamban dalam memproses informasi. Faktor personal yang menjadi penyebab dari slow learner adalah penyakit bawaan, sering absen dari sekolah, cacat fisik yang tidak terdeteksi, ataupun karakteristik kognitif yang buruk. Faktor lingkungan meliputi kurangnya fasilitas yang mendukung pembelajaran, rendahnya kualitas makanan, kurang tidur, sikap orang tua yang buruk mengenai pendidikan, kurang mendapat kesempatan di sekolah,
kualitas pengajaran yang buruk, materi pembelajaran yang tidak sesuai, ketidaksesuaian antara rumah dan sekolah, serta perubahan yang berulang mengenai gaya mengajar dan konten pembelajaran. Faktor emosional meliputi anak yang tidak suka kepribadian guru, perasaan tidak mampu, kurangnya rasa percaya diri, kurangnya kebutuhan untuk berprestasi, serta kecemasan yang tinggi. Apabila dilihat dari perkembangan anak, slow learner dapat dipicu pada masa kehamilan atau prenatal, melalui paparan alkohol dan obat-obatan, pada masa natal atau kelahiran, melalui kurangnya stimulasi, ataupun pada masa postnatal, dengan adanya luka di kepala, serta pengalaman buruk mengenai pembelajaran. Assessment yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi slow learner adalah dengan melakukan tes IQ ataupun tes kemampuan yang terstandarisasi lainnya. Selain itu, dapat juga dilakukan observasi untuk melihat perilaku siswa di kelas. Beberapa karakteristik dari slow learner diantaranya adalah memiliki hubungan interpersonal yang cenderung kekanakan, memiliki kesulitan dalam mengikuti instruksi dengan beberapa langkah, tidak memiliki tujuan jangka panjang karena rentang konsentrasi dan atensinya yang pendek, memiliki sedikit strategi internal, yaitu keterampilan berorganisasi, serta kesulitan dalam menyampaikan dan menggeneralisasi informasi, memperoleh skor yang rendah secara konsisten dalam tes kemampuan, cenderung lebih baik dalam materi-materi yang menggunakan tangan, seperti laboratorium atau aktivitas gerak lainnya, memiliki self-image yang buruk, mengerjakan dan menguasai keterampilan dengan lambat, serta sulit menguasai keterampilan akademik seperti tabel perkalian ataupun aturan-aturan mengeja. Oke, sekarang kalian udah lihat kan tadi cuplikan video sedikit tentang lambat belajar. Nah, jadi sekarang silakan kalian bentuk kelompok 5 kelompok. Oke, sudah. Ya, kalian sendiri yang menentukan. Ibu tidak milih menunjuk, tidak. Silakan kalian bentuk kelompok 5 kelompok. Sudah. Oke. Silakan pilih salah satu kawan kalian menjadi ketua kelompok. Ya, sudah punya ketua kelompok. Oke, sekarang satu anggota menulis kertas sedikit, kertas kecil saja, nanti digulung. Di dalamnya buat kelompok 1 tentang pengertian lambat belajar. Selanjutnya kelompok 2 ciri-ciri lambat belajar. Sudah. Kelompok 3 tentang faktor penyebab lambat belajar. Kelompok 4 cara penanganan lambat belajar. Yang nomor 5 dampak dari lambat belajar. Oke. Sudah ditulis. Sudah digulung kertasnya. Silakan ketua kelompok berdiri. Oke, sudah. Saling berhadapan. Lempar kertasnya dan tangkap satu kertas. Setiap kelompok dapat satu kertas ya. Karena itu di dalamnya topiknya. Nanti silakan kalian diskusikan. Sudah dapat kertasnya? Sudah. Oke, sekarang dibuka. Dibuka, sudah. Oke, peraturannya sekarang begini. Ibu akan bacakan peraturannya. Kalian diskusikan sesuai dengan topik yang kalian dapat. Sudah dapat topiknya kan? Setelah itu, nanti ketua kelompok maju ke depan mendiskusikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu kasih waktu 15 menit. Cukup kan 15 menit? Cukup dong, kan pintar-pintar. Oke. Setelah itu, nanti kelompok lain boleh memberikan saran, masukan, atau tanya jawab. Nanti di depan sini yang bertugas maju di depan
mendiskusikan hasil diskusinya. Seperti itu. Paham? Paham belum? Ya, sudah paham? Oke. Sekarang Ibu akan bagikan kertas kerjanya. Diskusikan di kertas itu, nanti maju ke depan ya. Sudah dapat kertasnya? Setiap kelompok sudah dapat kertas? Halo, nggak boleh berisik dong. Ayo lagi tepuk lagi yuk. Ayo lagi. Pagi, sore, malam, siang. Oke, konsentrasi. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan topik itu ya. Nanti maju ke depan, ketua kelompoknya. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai semua? Sudah? Oke. Jadi yang maju urut aja ya biar kalian paham tentang langsung saja. Yang pertama pengertian. Siapa yang dapat pengertian? Maju ke depan. Oh, ya, maju ke depan. Silakan. Oke, beri aplaus. Sudah ya. Siapa yang mau memberikan saran atau komentar atau mau tanya jawab juga bisa, silakan yang mau memberikan pertanyaan. Oke, kelompok 4 memberikan saran buat kelompok 3. Silakan. Oke, bagus ya sarannya. Oke, beri aplaus buat kelompok 4. Nah, selanjutnya siapa yang dapat ciri-cirinya? Ciri-ciri lambat belajar? Oke, ayo maju ke depan. Baik. Lumayan ya. Lumayan. Jangan tegang dong. Relax, kan teman sekelas. Jadi, siapa yang mau berikan masukan atau saran? Mau tanya juga nggak apa-apa kayak tadi. Oke. Beri aplaus buat kelompok yang nomor 1. Selanjutnya tentang faktor. Siapa yang dapat faktor? Kelompok 2, ayo maju ke depan. Oke, beri aplaus buat kelompok 2. Oke, ayo siapa lagi yang kayak barusan tadi mau boleh saran, boleh masukan, boleh tanya, silakan. Oke, berupa masukan ya, diterima. Oke, terima kasih, beri aplaus. Pengertian sudah, ciri-ciri sudah, faktor sudah. Cara penanganan ya? Cara penanganan? Ayo, siapa yang dapat cara penanganan buat lambat belajar? Maju ke depan. Silakan. Oke. Beri aplaus. Adakah yang mau memberikan saran, masukan, atau pertanyaan? Tidak ada? Ya udah. Beri aplaus. Buat semangat dong. Kelompok terakhir tentang dampak dari lambat belajar. Ayo, maju ke depan. Oke. Antusias banget ya kelompok terakhir. Mentang-mentang penutupan semangat banget ya. Oke. Siapa yang mau memberikan masukan? Atau saran atau pertanyaan? Bapak boleh ayo silakan. Siapa yang memberi saran atau masukan buat kelompok yang terakhir tentang dampak? Oke, itu saran ya, itu saran bisa diterima. Oke, beri aplaus dong. Beri aplaus buat semuanya. Semangat banget ya, kayak gini ya, belajar tuh harus semangat. Jangan lesuh, jangan pokoknya jangan sampai putus asa. Kejar terus cita-cita kalian. Nah, tadi kan udah kalian nih yang banyak kerja. Terus sekarang Ibu mau menjelaskan sedikit. Siapa di sini yang belum paham? Atau Ibu kulas satu persatu dulu. Terus nanti kalian tanya. Oke, jadi pengertian ya. Tuh, pengertian lambat belajar. Apa sih? Coba tadi yang dapat pengertian lambat belajar, coba Ibu pengen dengar lagi. Masih ingat nggak? Coba.
Oke, ya ternyata masih ingat ya. Jadi begini anak-anak, lambat belajar itu sebenarnya ya bukan berarti anak itu punya keterbelakangan mental, tetapi anak itu sebenarnya menerima informasi itu tidak secara langsung, butuh pengulangan 3-5 kali. Karena IQ mereka itu kisaran, tadi sudah dijelaskan di video ya, kisaran berapa? 70 dan 90 pada umumnya, tidak pada umumnya. Karena anak lambat belajar itu terkadang di situ sudah dijelaskan bahwa memiliki prestasi yang rendah, bukan berarti mereka itu idiot atau keterbelakangan mental, bukan seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan tentang pengertiannya? Ya, jadi begini, apabila teman kalian yang memiliki seperti itu ataupun dia menerima informasi dari guru secara lambat, jangan langsung kalian cas sebagai anak bodoh. Bukan berarti dia bodoh, tetapi mereka membutuhkan pengulangan 3-5 kali untuk menangkap informasinya. Seperti itu. Selanjutnya, nah, siapa dapat ciri-cirinya tadi? Sebutkan. Ya? Oke, tepat sekali. Mana yang poin yang belum kalian pahami? Coba. Poin yang belum kalian pahami. Coba tanyakan kepada ibu. Pada poin nomor 3 ya, tidak sanggup mengikuti penjelasan yang bersifat ganda. Ganda kan 2 tuh. Nah, jadi anak yang lambat belajar itu tidak sanggup menerima informasi secara ganda itu 2, maksudnya secara 2 kali pengulang. Jadi gini ya, tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertiannya. Anak lambat belajar itu butuh pengulangannya 3-5. Jadi ciri-cirinya kan tidak sanggup mengikuti penjelasan yang bersifat ganda. Jadi apabila teman kalian yang pertamanya belum paham, jangan kalian kamu ini bodoh, jangan seperti itu. Karena mereka membutuhkan pengulangan 3-5 kali tersebut itu. Selanjutnya, nah, faktor penyebab. Siapa tadi yang dapat faktor penyebabnya lambat belajar? Ya, berdiri, silakan. Dari dalam berupa keluarga. Ya, terus kalau dia faktornya dari luar, lingkungan. Ya, jadi kalau faktor penyebab lambat belajar itu dari dalamnya itu seperti keluarga. Jadi kalau misalnya keluarga mereka itu masa bodoh terhadap belajarnya dia di rumah, harusnya nanti ya gini, kalau misalnya kalian punya adik masih sekolah, kalau dia susah seperti itu ciri-cirinya, kalian kalau habis dia pulang dari sekolah tanyain dia gimana sekolahnya, materinya gimana. Jangan sampai anak itu memandang sendiri seperti itu ya. Terus faktor eksternal itu dari luar, dari lingkungan kalian, lingkungan teman bermain, teman di sekolah, teman di lingkungan, seperti itu. Cara penanganan. Nah, cara penanganannya ada yang belum jelas? Yang mana? Jangan memaksa Anda bersaing dengan anak dengan kemampuan yang lebih tinggi. Nah, kalau di kelas kan pasti ada sih yang pinter, sedang, di bawah, itu kan pasti ada tuh. Jadi, kalau apabila kalian yang ada di atas kemampuannya, jangan merendahkan yang ada kemampuannya di bawah kalian. Dengar ya, paham ya? Paham sampai sini? Paham maksud ibu? Jadi, kalau kalian punya kemampuan yang tinggi, punya kemampuan yang pintar, terus kawan kalian kemampuannya rendah, jangan pernah dibully, jangan pernah dikucilkan, tetapi mereka dekati mereka, beri mereka penguatan boleh, motivasi boleh, yang penting membangun dia supaya termotivasi untuk belajar, bukan membuat dia merasa terpuruk dan dibully seperti itu, jangan ya. Selanjutnya dampak. Oke, selanjutnya dampak. Siapa yang masih ingat salah satu aja dampak dari lambat belajar? Ada yang kurang paham tentang dampaknya?
Oke, nomor 2, anak minder. Anak akan minder, anak akan mengalami minder terhadap teman-temannya karena kemampuannya. Itu yang belum paham tadi. Itu yang belum paham. Kalau yang lainnya paham. Apakah cuma itu aja yang kalian belum pahamin? Jadi gini ya. Kan di situ dijelaskan bahwa kalau dampaknya anak akan minder. Iya, karena apa? Karena dia merasa bahwa dirinya tuh bodoh. Mereka merasa bahwa dia tuh tidak seperti kalian, tidak pintar seperti kalian. Jadi dia berpikiran bahwa saya ini tidak pantas berteman dengan kalian. Pikirannya mereka tuh, kalau yang anak lambat belajar tuh ya, dia tuh minder. Aku pengen lo berkawan sama dia, aku pengen lo berteman sama dia. Tapi dia mikir, aku nih nggak pintar. Pasti dia berpikirnya bahwa aku nih nggak pintar. Yang buat dia mindsetnya dia itu bahwa saya ini tidak pintar, tidak pintar seperti dia. Saya minder, saya begini seperti itu ya. Ada yang ingin dipertanyakan tentang layanan kita hari ini? Siapa yang di sini berani menyimpulkan layanan kita siang hari ini? Siapa yang berani maju ke depan menyimpulkan layanan kita siang hari ini? Oke, silakan Saudari Indra maju ke depan. Oke, beri aplaus dong. Gitu berani ya. Oke, gua ada satu lagi. Siapa di sini yang berani maju bacain integrasi nilai Islam tentang tema kita layanan hari ini? Maju ke depan. Kalau nggak maju ke depan ya udah berdiri di situ nggak apa-apa. Yang penting berani aja dah gitu. Oke, beri aplaus dong. Pukul sudah menunjukkan siang, sudah pukul 12. Silakan kalian beres-beres membersihkan diri untuk sholat. Dan Ibu mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Sebelum Ibu tutup, silakan Ketua Kelas pimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.